Bisa-bisanya ada pejabat negara yang bikin donasi, ngumpulin duit dari berbagai kalangan untuk membantu musibah banjir. Kita tidak mempersoalkan niat baiknya, tetapi ketika negara sudah bicara soal donasi, itu menunjukkan negara sungguh tidak amat mampu atau negara salah dikelola. Negara itu punya uang lebih, dan rakyat setiap waktu donasi pada negara melalui pajak, ya. Ini gambaran dari negara membiarkan orang-orang itu merambah hutan, ya, melakukan tambang ilegal dan macam-macam, ya, menguliti isi perut bumi kita, mengambil uang-uang haram itu, lalu mereka menikmati, berbagi antara mereka yang penjahat di dalam pemerintahan dan mereka yang ada di luar pemerintahan. Ini terjadi sekian lama. Jadi ketika musibah datang, mereka kehabisan akal untuk mencari solusi. Jangankan itu, kasat mengeluh, siapa sih yang bayar biaya Starlink ketika dipasang hanya untuk kepentingan koordinasi dalam menangani bencana? Ramai-ramai teman-teman jawab, Denny Sumargo, kawan-kawan mengatakan, ayo kita yang bayar, gak usah mikirin negara nggak dipercaya kalau kayak gini. Nah, pertanyaan sederhana saya, dana darurat bencana dan macam-macamnya sekian triliun itu mau dikemanakan? Kita ini sekali lagi, manajemen bencana kita itu bermasalah. Jangankan mengatasi bencana, mengatasi korupsi yang muncul dari waktu ke waktu, mereka relatif tidak punya solusi. Itu menandakan bahwa rakyat sungguh tidak percaya pada negara, ya. Negara selalu hadir ketika kepentingan politik semata. Lalu pertanyaan saya, kapan kita mendapatkan orang yang sungguh-sungguh, ya, hadir sebagai pemimpin untuk memperbaiki negara ini? Kapan? Setiap 5 tahun kita gelar pemilu itu kita gelar hanya untuk memfasilitasi mereka yang punya niat jahat, duduk di tampung kekuasaan, berbagi kekuasaan, kemudian memberi kue pada sahabatnya, pada temannya, pada koleganya, pada kelompok politiknya. Rakyat lagi-lagi menderita, padahal kita habiskan uang triliunan. Lalu kemudian ketika musibah datang, satu saling menunjuk yang lain, dan ini menunjukkan bahwa negara lemah, negara salah dikelola. Bayangkan saja negara begini besar, ya, kita serahkan kepada orang-orang yang serakah, orang-orang yang berpikir dirinya sendiri, orang-orang yang tidak punya solusi. Jadi rakyat hari ini itu lebih cerdas daripada orang yang ada dalam tahta kekuasaan. Rakyat lebih mampu memikirkan solusi. Sayangnya kewenangan itu ada di tangan orang-orang yang lamban bekerja, orang-orang yang koordinasi lemah dan seterusnya. Lalu kita mau bagaimana? Mereka itu yang menghancurkan negara, tapi ketika negara hancur, kita semua ikut menderita. Persoalannya adalah kalau kita diam, mereka terus berulah,